bisa jadi naskah, bisa jadi mengarang ataupun ekstemporan ya. Artinya itu harus dimanfaatkan sedemikian rupa. Kemudian juga 4 poin yang paling utama atau 5 ya dengan penampilan tadi itu harus betul-betul dikemukakan gitu artinya, baik dari sisi dalil, baik dari sisi apa dan lain sebagainya. Dan waktu 10 menit mohon dimanfaatkan semaksimal mungkin. Itu saja Terima kasih Pak dari Ustaz baik, itu rekan-rekan mungkin dari beberapa aspek penilaian itu harus menjadi perhatian dari rekan-rekan. Mari kita lanjutkan ke peserta nomor 4, Pak Yudi, saya persilakan. Kirim ke 9669. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kama yajibu alaina min hamdihi wa ta'zimi wa nashkuruhu ala ihsanihi wa in'ami wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kepada Allah kita memanjatkan doa, syukur dan munajat. Kepada Rasulullah kita menyanjungkan salam dan sholawat. Pada kesempatan pidato kali ini saya akan mengangkat tema zakat menggapai kemerdekaan sejati. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk berkontemplasi, merenung dan mengingat sejarah perjuangan bangsa kita. Pada 17 Agustus kita masih ingat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, Bung Karno membacakan teks proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia mengangkat Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Kemudian juga menetapkan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan tegas menyatakan dalam mukadimahnya untuk membentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian ini dipertegas dalam dasar negara, terutama sila kelima Pancasila yang menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa kita sangat serius, sangat sungguh-sungguh untuk tidak saja memperjuangkan negara ini menjadi sovereign nation state yang diakui oleh dunia, tetapi para pendiri bangsa kita juga sangat serius untuk memperjuangkan negara ini agar merdeka dari kemiskinan dan kebodohan. Para amilin dan amilat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya juga ingin mengingatkan ada satu statement Bung Karno yang patut kita jadikan pelajaran. Beliau berkata, perjuanganku mudah karena melawan penjajah, tapi perjuangan kalian sebagai generasi penerus bangsa sangat susah karena akan melawan bangsamu sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Bung Karno justru menjadi korban dari statementnya sendiri, karena pada tahun 1965 terjadi peristiwa Gestapo. Kemudian dilanjutkan pada Januari 1966, mahasiswa dan rakyat jelata turun ke jalan raya. Mereka menuntut dan mengingatkan para pendiri bangsa bahwa Indonesia belum merdeka dari kemiskinan dan kebodohan. Hidup zakat! Hidup Basnas! Terima kasih. Zakat, amilin dan amilat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita tahu orde lama tumbang, orde baru datang. Kemudian kekuasaan datang dan pergi, silih berganti. Para amilin amilat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden Soeharto kemudian melanjutkan perjuangan untuk mengisi kemerdekaan, memerangi kemiskinan dan kebodohan dengan bertumpu pada trilogi pembangunan. Yang pertama adalah stabilitas
nasional yang ditopang oleh dui fungsi ABRI. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh repelita, KPHN yang berdasarkan pada teori trickle down effect. Yang ketiga adalah pemerataan. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? 2 poin pertama, pemerintahan Orde Baru sukses dan berhasil. Tapi poin ketiga yang paling penting, sebagai upaya memerdekakan bangsa ini dari kemiskinan dan kebodohan, justru pemerintah gagal karena kemiskinan terserak di mana-mana. Dan apa yang terjadi? Dimulai dari peristiwa Manari pada tahun 1974, dipimpin ke mahasiswa dan rakyat jelata kembali turun ke jalan raya, menuntut, mengingatkan para pemerintah bahwa Indonesia sesungguhnya belum merdeka karena masih banyak rakyat yang terkungkung dalam kemiskinan dan kebodohan. Kemudian sejarah berulang, Orde Baru tumbang, reformasi datang, para penguasa datang dan pergi silih berganti. Para amilin dan amilat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah hampir 20 tahun era reformasi. Tetapi kesadaran kita juga masih menyatakan bahwa Indonesia sesungguhnya belum merdeka. Kita masih miskin, kita masih bodoh. Data BPS menunjukkan 20 juta rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Lebih parah lagi, data Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan 100 juta rakyat Indonesia masih sengsara. Tapi kita patut bersyukur karena era reformasi melahirkan banyak legislasi yang merupakan hadiah bagi umat Islam. Ada undang-undang haji, ada undang-undang jaminan produk halal, ada undang-undang sukuk, ada undang-undang perbankan syariah, dan yang paling membanggakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang merupakan revisi dari Undang-Undang 38 Tahun 99 tentang pengelolaan zakat. Para amilin dan amilat, inilah legitimasi yang real yang menjadikan pengakuan terhadap eksistensi Basnas sebagai bagian dari upaya untuk memperjuangkan agar Indonesia merdeka dari kemiskinan dan kebodohan. Para amilin dan amilat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasil survei BPS bersama Basnas menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai 217 triliun rupiah. Tetapi saat ini yang baru bisa direalisasikan baru hanya 3,7 triliun atau 1,2% dari total potensi yang ada. Ini merupakan PR bagi kita semua. Ini merupakan kerja besar bagi kita semua. Mari kita merapatkan barisan bersatu untuk mengawal kebangkitan zakat. Hidup zakat. Hidup Basnas. Hidup. Para amilin dan amilat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menjadi tugas kita untuk menyebarkan batasan di dalam agama kita ini. Zakat mendapatkan posisi yang sangat strategis karena dalam hadis An Abi Hurairah bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baita wa shaum Ramadan. Jadi zakat menempati posisi ketiga sebagai rukun Islam ketiga dalam agama kita. Kemudian dalam ayat Al-Quran juga bertebaran aturan tentang zakat. Ada 32 ayat di 15 surat yang mengatur tentang zakat. Bahkan ada 28 ayat yang menggandengkannya dengan sholat, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 43, aqimis sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar rafi'in. Kemudian ada 2 ayat penting yang wajib kita resapi sebagai amil profesional yang bekerja di Basnas. Yang pertama adalah surat At-Taubah ayat 60 yang mengatur tentang 8 asnaf. Kita semua pasti sudah hafal. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha
wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil khairul minallah innallaha alimun hakim. Kenapa ending surat ini ditutup dengan alimun hakim? Karena Allah menginginkan sistem ekonomi yang berkeadilan. Allah anti terhadap sistem ekonomi yang ada ketimpangan sosial. Jadi karena itu ayat ini ditutup dengan innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah sangat maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian yang kedua, ada ayat surat At-Taubah ayat 103 yang di mana Allah berfirman, min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lakum innallaha sami'un alim. Ayat ini ditutup dengan kata-kata innallaha sami'un alim, karena Allah menginginkan semua proses pengelolaan zakat, semua proses manajemen zakat berlangsung secara jujur, transparan, akuntabel, dan jauh dari praktek-praktek korupsi dan nepotisme. Karena sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Innallaha sami'un alim. Kemudian Allah sangat tegas dalam ayat-ayat pemberdayaan sosial seperti yang tercantum dalam surat Al-Maun dari ayat 1 sampai 7. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'u yatim. Tahukah kamu siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Alladzi yad'u yatim adalah mereka yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin adalah mereka yang tidak menganjurkan memberi makan untuk anak-anak orang-orang miskin. Maka Allah mengancam, percuma kamu sholat. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang ria dan gila puji-puja. Wa yamna'un dan ma'un, dan orang-orang yang enggan memberikan bantuan berdasarkan barang-barang yang berguna. Para amirat dan amirat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja agar lomba kita ini berkah. Mari kita melafalkan doa. Saya pernah membuat sebuah puisi, apalagi ini ada kaitannya dengan menjelang hari raya Idul Adha. Kita perlu semangat berkurban untuk kebangkitan zakat, berkurban untuk kejayaan Basnas. Mari kita mengangkat tangan, bermunajat kepada Tuhan. Ya Ilahi, izinkan aku berpuisi, menembangkan kidung lara dan hati yang terkoyak dosa. Yassir wa la tu'assir, izinkan aku bersair, menebuh gendang luka dari kalbu yang terbakar muka. Ya Rabbi, izinkan aku bernyanyi dalam gemuruh orkestrasi semesta, memuja agungmu di jagat raya. Aku datang, aku terbang, menzikirkan namamu. Aku melayang, aku menerawang menyongsong panggilanmu. Aku menyepi dalam sujud di Nabawi. Aku pasrah dalam i'tikaf di Raudhah. Aku rebah dalam khusyuk wukuf di Arafah. Aku luruh bertasbih di lautan ruh. Aku termana dulu takbir di Mina. Aku karam dalam mustajab doa di Multazam. Aku tenggelam di temaram bulan di Masjidil Haram. Aku berlari mengejar ma'rifat dalam sa'i. Allahku, jiwaku haru dalam rakat pilu, terhempas dalam sedang rindu. Labbaik Allahumma labbaik. Terima kasih atas segala perhatian. Maaf atas segala kekurangan. Hidayah taufik wa hidayah. Ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi banyak macam nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang kadang kita sering terlalaikan. Sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada pahlawan revolusi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita ke dalam syariat Islam, sehingga kita mampu bisa mempelajari alam semesta ini dengan begitu mudah. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan. Seluruh rakyat Indonesia berpesta pora, merayakan, memperingati, flashback ke belakang, sejarah-sejarah Islam, sejarah-sejarah perjuangan. Mereka seolah-olah berhistoria, bercerita kembali begitu hebatnya perjuangan para tentara, para veteran untuk melawan penjajah. Namun pada sejatinya arti kemerdekaan yang sesungguhnya kita belum punya. Kemerdekaan yang sekarang adalah kemerdekaan yang kita lulukan semata, kita gaung-gaungkan, kita kibarkan, kita ceritakan kepada semuanya di media sosial, di surat kabar, bahkan anak-anak kecil pun ikut bercerita tentang kemerdekaan. Tapi pada dasarnya kemerdekaan yang hakiki adalah kemerdekaan yang berimplikasi pada pola pikir rakyatnya, warga negara Indonesia, dengan pola pikir yang tidak mengikuti modernisasi, globalisasi. Sejatinya kita masih dijajah dengan para pikiran-pikiran kebarat-baratan. Sebagai contoh sederhana, di lingkungan kecil, pergaulan, cara berpakaian, cara berpesta, itu adalah meniru orang-orang barat yang tidak mencontoh syariat Islam, tidak menggunakan syariat Islam. Kita sebagai warga Indonesia dengan mayoritas agama Islam, kita sejatinya harus sejujurnya mengikuti pedoman kitab suci kita Al-Quran. Menurut Dr. Infahmi Amhar, arti kemerdekaan hakiki dalam perspektif Islam tahun 2001, individu yang merdeka ialah seseorang yang ketika ia bersikap dan berperilaku menggunakan rasionalnya. Lanjut kepada orang yang beriman, ketika bersikap dan berpikir rasional, tentu dikaitkan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semuanya mampu membentuk masyarakat madani, masyarakat yang berpikir bahwa semua adalah hasil dari Allah, kemerdekaan dari Allah. Maka setiap nafas yang kita berikan untuk menyemangati kemerdekaan, itu pun harus disertakan bersama Allah Subhanahu wa taala. Lalu korelasinya kita sebagai amil di Basnas apa? Kita perjuangkan, kita satukan masyarakat Indonesia yang begitu banyak dengan potensi hartanya. Kita sadarkan mereka, kita ambil 2,5% harta mereka untuk para kaum asnaf di luar sana yang begitu membutuhkan. Namun jangan merta-merta kita memberikan, kita membantu asnaf-asnaf di luar sana dengan seenak-enaknya. Kita memberikan uang dengan mudah tanpa membimbing, membantu, menyadarkan betapa pentingnya mentalitas hidup kaya, bukan minta-minta.
bukan mengandalkan lembaga-lembaga yang di Indonesia banyak memberikan bantuan. Ikhwani fillah rahimakumullah, kemerdekaan yang sesungguhnya marilah kita capai. Marilah kita ulang lagi sejarah yang begitu indah pada zaman Khalifah, pada zaman dahulu, pada zaman yang sampai tidak ada satu orang pun mau menerima uang zakat. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz, pada zaman itulah semua orang bingung menyalurkan zakat. Mari kita bersatu, baik dari aspek lembaga negara, swasta, maupun lembaga-lembaga zakat di seluruh Indonesia, mengukir sejarah supaya terulang kembali menjadi sejarah yang begitu hebat, bahkan lebih baik pada zaman khilafah yang silam. Mari kita satukan semangat kita berkiprah, kita berjuang di Basnas untuk kebangkitan zakat, kebangkitan kemerdekaan Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. أيها الناس أبقوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا الليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام سلام من أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هو الذي أنزل القرآن والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik apa-apa yang kita perlukan maupun yang belum kita butuhkan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi salah satu orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Izinkanlah pada kesempatan yang singkat ini saya membawakan satu tema yang berjudul Amil Zakat adalah pejuang kemerdekaan. 71 tahun amatlah rentang jika diukur dari ukuran hidup seorang manusia. Sebaliknya, ia baru seumur jagung jika dibandingkan dengan siklus peradaban. Oleh karenanya, kemerdekaan tidak dapat dibandingkan dengan usia hidup manusia. Akan tetapi, narasi panjang tentang peradaban. Namun yang perlu kita renungkan adalah bukan tentang angka-angka bilangan tahun, puluhan tahun, ratusan tahun itu bukan. Juga bukan tentang selebrasi yang berlebihan bahkan melalaikan. Melainkan sebuah refleksi tentang karya dan kontribusi besar apa yang sudah kita berikan kepada bangsa ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Namun yang jelas, kesyukuran harus senantiasa kita sampaikan atas berkah kemerdekaan yang telah kita raih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum